Selamat siang teman-teman. Siang. Puji dan syukur pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan katekesi kita yang diberkati Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan telah menyempatkan diri pada kesempatan kali ini. Tema kita anak muda bijak dalam bermedia sosial. Saya sangat berharap dengan adanya katekesi kita pada hari ini dapat membuka pandangan kita tentang bagaimana cara menggunakan media sosial dengan cara yang bijak agar kita dapat menjadi teladan bagi para pengguna media sosial ataupun yang tidak. Selanjutnya kita akan mulai dengan lagu pembuka. Di sini ada yang tahu atau ada yang pernah dengar lagu tentang roti dan mentega? Ada yang belum pernah ya? Ada yang tahu gerakannya seperti apa? Belum. Ada, kalau yang sudah tahu boleh angkat tangan. Oke, bisa bantu saya ke depan? Bisa. Oke. Teman-teman silakan berdiri. Kita mulai gerakan kita. Teman-teman mohon perhatikan agar nanti teman-teman bisa mengikuti pelan-pelan. 1, 2, 3. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Aku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita mulai dengan doa. Marilah kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih banyak Tuhan atas cinta-Mu hari ini. Kami dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk melakukan kegiatan katekesi kami, yaitu tentang anak muda bijak dalam bermedia sosial. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan Engkau, lindungan Engkau, agar kegiatan kami dapat berjalan lancar semestinya yang Engkau harapkan, dan agar kelak ilmu-ilmu yang kami dapatkan hari ini dapat kami manfaatkan dan menjadi teladan bagi banyak orang untuk membantu yang susah maupun yang tidak susah. Doa ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, tadi saya sudah mengatakan tema kita pada hari ini adalah tentang anak muda bijak dalam bermedia sosial. Teman-teman di sini apakah sudah pernah mendengar atau sudah tahu apa itu media sosial? Sudah. Apakah teman-teman juga sudah tahu? Seperti apa contohnya? Sudah. WhatsApp. Sudah. Aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Facebook, TikTok. Ya, itu adalah beberapa contoh aplikasi media sosial. Namun, tidak jarang kita ketahui bahwa aplikasi media sosial ini juga mempunyai etika atau aturan dalam penggunaannya. Salah satunya, apakah teman-teman tahu bagaimana etika kita dalam bermedia sosial? Etika dalam menjaga ketikaan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, betul. Itu adalah salah satu contohnya ya teman-teman. Menggunakan media sosial dapat memperluas jaringan pertemanan, bukan hanya di kalangan anak muda, tetapi juga semua di kalangan yang menggunakan media sosial. Teman-teman pasti punya teman yang kita kenal melalui media sosial sebelum kita bertemu secara lisan. Pasti punya ya? Maka dari itu, anak muda harus cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga etika berbahasa, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain atau pengguna media sosial lainnya. Selalu berpikir ulang bila ingin mengunggah postingan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Teman-teman di sini pasti punya foto ya? Punya foto atau video
diunggah dalam aplikasi media sosial teman-teman. Yang saya ingin tanyakan, pernahkah teman-teman merasa sebelum teman-teman mengunggah foto atau video itu menyinggung atau hoax? Pernahkah teman-teman menanyakan hal itu pada diri teman-teman? Tidak. Tidak. Ya, Iya. ya kadang ya juga, karena ya seperti itu. Kalau kita sudah tahu foto kita tidak mengandung unsur-unsur yang menyakiti hati orang lain, tentu saja pertanyaan itu tidak muncul. Atau bisa juga itu muncul walaupun tidak mengandung hal-hal yang merugikan orang lain, tetapi karena kita juga harus pandai-pandai dalam penggunaan media sosial, seperti berkomentar, ketika berbahasa tadi. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam materi kita, saya mempunyai video dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial karena kurangnya filter dalam media sosialnya. Apa pinnya? Enggak. 74 05 74 05 14. Sebentar ya guys. Oke teman-teman, ini adalah videonya. Sebentar. Oke, teman-teman sudah menyaksikan videonya? Sudah. Apakah sudah jelas? Sudah. Baiklah, saya ingin menanyakan pesan apa yang disampaikan dari video tersebut. Adakah yang ingin menjawab? Oke, silakan. Pesannya untuk kita adalah bahwa tidak semua data di sosial media itu benar, harus lebih bijak dalam bermain di media sosial. Sekian. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Tadi kan kita udah nonton videonya yang telah ditampilkan. Jadi mengenai video tersebut, kita sebagai kalangan muda harus pandai dalam menggunakan sosial media. Jadi itu tuh sendiri tuh tergantung ke diri kita sendiri. Kalau kita pandai menggunakan sosial media dengan baik dan bijak, itu tuh membawa kita ke dampak yang baik. Sedangkan kalau kita mempengaruhinya dengan yang buruk, sebaliknya itu menimbulkan dampak negatif seperti yang telah kita tonton. Sekian. Tepuk tangan. Jawaban teman-teman kita tadi itu sangat sudah tepat, karena di video tadi kita saksikan seorang anak remaja perempuan, mungkin saat itu dia sedang SMA atau SMP, lalu dia melakukan chattingan terhadap orang yang tidak dia kenal, lalu janjian. Saat sudah ketemu, ternyata orang itu tidak sesuai dengan foto profil yang dia lihat. Jadi, teman-teman,
yang kita katakan tadi, pernah kita singgung dari awal tadi, kita perlu untuk memfilter pertemanan yang ada di sosial media, karena tidak semua orang yang menggunakan media sosial itu baik dan tujuannya itu benar. Contoh hanya untuk chattingan, itu tidak semuanya seperti itu ya teman-teman. Bisa jadi ingin melakukan penculikan seperti dari video tersebut, ingin memanfaatkan oknum, karena kita juga pernah mendengar beberapa contoh orang yang dijual dari sosial media. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya ingin menanyakan pengalaman teman-teman dalam bermedia sosial. Tadi kan teman-teman mengatakan teman-teman punya Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Saya ingin menanyakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dirasakan teman-teman saat teman-teman menggunakan media sosial. Silakan teman-teman, bagi yang ingin sharing. Ya, silakan. Saya pernah di akun Instagram, kalau kita daftar sosial media kan otomatis data kita dapat diakses oleh semua orang kan. Jadi pengalaman buruknya adalah orang juga bisa membuat akun sosial media menggunakan data kita juga. Jadi data kita tuh diduplikasi. Jadi orang-orang bisa meniru data kita, memakai data kita serta foto-foto kita. Sekian. Jadi rasa kesan yang tidak menyenangkan itu seperti apa? Adalah karena itu melanggar hak asasi manusia. Itu gimana ya? Karena kan nggak semua orang tuh bisa fotonya dipakai gitu. Jadi itu kurang menyenangkan, Mbak. Jadi setelah merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan itu, kakak punya pesan nggak untuk teman-teman yang perlu dihindarkan agar orang-orang tidak menggunakan foto atau data kakak? Lebih berhati-hati dan lebih bijak aja. Nggak semua data itu bisa kita posting di sosial media. Contohnya kayak tanggal lahir ya, Nomor HP. Jadi sering juga tuh kita lihat kalau di status orang itu suka men-sharekan nomor telepon. Sebenarnya itu sangat tidak boleh teman-teman, karena itu privacy dan itu sangat mengganggu. Apalagi ada juga teman-teman lain sering men-sharekan nomor telepon kita tanpa meminta izin terhadap kita. Itu sudah melanggar sekali. Ada lagi teman-teman yang mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan dalam bersosial media? Apakah teman-teman pernah melihat orang yang menyebarkan berita hoax di postingan atau di komentar? Tidak. Jadi teman-teman, penggunaan media sosial itu perlu kita filter. Kita anak muda, kita melewati jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA. Tentunya kita sudah pandai memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan apa yang masuk seperti dalam berita-berita negatif, kita harus pandai menyaringnya. Teman-teman, kita punya Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membaca kitab suci. Silakan teman-teman buka Lukas ayat 16. Maaf, Lukas bab 16 ayat 1 sampai 9. Ada yang sudah dapat? Ada. Oke. Kita tunggu ya sebentar. Jadilah bijak. Kita baca Lukas bab 16 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengaburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencampur aku tidak dapat,
mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga." 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan yang tidak jujur, supaya jika maut itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Teman-teman, kita sudah membaca ayat kitab suci. Menurut teman-teman, ayat kitab suci manakah yang sangat berkesan atau yang teman-teman suka? Silakan, saya kasih waktu teman-teman 30 detik untuk mencari ayat kitab suci yang menurut teman-teman sangat berkenaan pada diri teman-teman atau teman-teman suka. Yang keempat, Silakan dibaca. aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Tepuk tangan teman-teman. Apakah teman-teman tahu kenapa saya mengambil bab Lukas bab 16 ayat 1 sampai 9 ini? Tidak. Judul dari ayat kitab suci ini adalah Jadilah Bijak. Artinya, dalam tema kita juga anak muda bijak dalam bermedia sosial. Saya sangat berharap dengan kaitan ayat kitab suci ini bersamaan tema kita itu sangat berkaitan erat karena tentang kebijaksanaan. Kita anak muda dituntut untuk bijaksana dalam memilih segala perihal dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya sangat berharap dengan adanya pengajaran kita pada hari ini, teman-teman dapat mengambil sisi positif dalam penggunaan media sosial. Karena kita tahu juga, penggunaan media sosial ini tidak hanya berdampak negatif, tetapi bisa berdampak positif. Teman-teman tahu apa dampak positifnya? Mempermudah komunikasi. Ya, satu, mempermudah komunikasi. Apa lagi? Bisa menghasilkan uang, Menghasilkan uang. kawan, Ya, memperluas jangkauan. memperluas teman, ya, relasi kita mau yang dekat atau yang jauh, dari luar negeri ataupun di dalam negeri. Selanjutnya ada lagi? Mempermudah pekerjaan. Mempermudah pekerjaan. Contohnya Kak, mempermudah pekerjaan. Contohnya kalau ada tugas gitu. Oh iya, Kerja jarak jauh juga. Mempermudah mencari informasi. benar. Mencari di Google itu jawaban. Jawaban teman-teman semuanya benar. Tepuk tangan. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ini sudah di akhir penutup. Teman-teman sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan katekesi kita pada hari ini. Saya sangat berharap setelah adanya kegiatan ini, teman-teman mempunyai buah dari apa yang kita dapat, apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Teman-teman lebih menjaga ketikan dalam berkomentar, dalam share sesuatu, dalam berkomunikasi dengan teman-teman sebaya yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Dan teman-teman, selanjutnya kita ke lagu penutup. Teman-teman tahu lagu penutup Hari Ini Kurasa Bahagia? Tahu. Berarti sering mendengar?
sosial. Jadi lagu penutup kita adalah Hari Ini Kurasa Bahagia agar teman-teman semangat. Baiklah teman-teman, mari kita buka liriknya. Hari ini kurasa bahagia. Sudahkah? Oke. Mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia dengan berdiri. Berdiri teman-teman. Jangan yang terbaik, berdiri. Teman-teman katanya hafal ya. Mari kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kami dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan semestinya yang kami harapkan. Semua itu terjadi karena berkat dan perlindungan Engkau. Ya Tuhan, kami sangat berharap setelah kami mempelajari ini, kami dapat menerapkan hal-hal positif dalam kehidupan kami, dalam masyarakat, lingkungan pertemanan, dan sebagainya. Dan ya Tuhan, lindungilah kami, ampunilah segala dosa kami, semua kami dapat mengerti dan lebih bijaksana dalam penggunaan media sosial. Dan ya Tuhan, terima kasih banyak. Doa ini kami haturkan di dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.